Santapan Harian, Kamis 3 April 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Imamat pasal 23 ayat 37 hingga ayatnya yang ke-44. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Setiap perkataanmu adalah benar dan terang bagi hidup kami. Ajarlah kami untuk memahami dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama-Mu ya Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Imamat 23, 37-44. Itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu umumkan sebagai pertemuan kudus untuk mempersembahkan kurban oleh api bagi Tuhan, berupa kurban bakaran dan kurban sajian, kurban sembelihan dan kurban-kurban curahan, sebanyak yang ditetapkan untuk setiap harinya. Selain itu ada hari-hari sabat Tuhan dan ada pula persembahan-persembahanmu, atau segala kurban nasarmu, atau segala kurban sukarelamu yang kamu persembahkan kepada Tuhan. Akan tetapi pada tanggal 15 bulan ke-7 itu, pada waktu mengumpulkan hasil tanahmu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Tuhan selama 7 hari. Pada hari pertama haruslah ada perhentian penuh dan juga pada hari ke-8 harus ada perhentian penuh. Pada hari pertama kamu harus mengambil buah dari pohon-pohon yang bagus, pelepah pohon-pohon kurma, ranting-ranting dari pohon yang rimbun, dan dari pohon gandarusa. Kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu selama 7 hari. Kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi Tuhan selama 7 hari dalam setahun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Pada bulan ke-7 kamu harus merayakannya. Di dalam pondok-pondok daun kamu harus tinggal selama 7 hari. Setiap warga asli di Israel harus tinggal di dalam pondok-pondok daun, supaya keturunanmu tahu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok ketika aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah Musa menyampaikan kepada orang Israel firman tentang hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Sahabat Santapan Harian, masa sulit tidak kita sukai. Tetapi sebenarnya masa sulit adalah masa di mana kita dapat melihat dengan lebih jelas penyertaan dan pertolongan Allah. Karena itu peristiwa di mana kita dimampukan oleh Allah melewati masa sulit perlu kita kenang. Mari kita renungkan penyertaan Allah di dalam hidup kita melalui kisah penyertaan Allah terhadap bangsa Israel yang melakukan perjalanan di padang gurun. Perayaan terakhir yang ditetapkan dalam Taurat adalah perayaan Pondok Daun yang dimulai pada tanggal 15 bulan ke-7 dan berlangsung selama 7 hari. Selama 7 hari tersebut umat harus tinggal di dalam pondok-pondok daun. Tujuannya adalah supaya keturunan umat tahu bahwa Tuhan telah menyuruh orang-orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok ketika Tuhan menuntun umat sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Perayaan Pondok Daun disebut demikian karena secara harafiah umat harus membangun pondok-pondok daun dan tinggal dalam pondok-pondok tersebut selama 7 hari. Perayaan itu dilakukan dengan bersukaria dan tujuannya adalah mengenang kehidupan umat yang keluar dari Mesir, yang tinggal dalam pondok atau kemah selama mereka berada di padang gurun. Kehidupan di padang gurun setelah keluar dari Mesir merupakan kehidupan yang sulit.
umat harus berkelana di padang gurun selama 40 tahun sebelum akhirnya mereka masuk ke Kanaan. Menariknya, umat diminta untuk mengenang masa sulit tersebut dengan bersukaria. Hal ini berarti bahwa kita seharusnya mengenang masa sulit kita di masa lampau dengan bersukaria. Alasannya, dalam kesulitan kita dapat melihat penyertaan Allah lebih konkret. Seperti saat Allah memelihara umat di padang gurun secara konkret. Selama 40 tahun di padang gurun, Allah menurunkan mana setiap hari untuk makanan umat dan membuat pakaian dan kasut mereka tidak rusak. Mari kita mengenang masa sulit kita dengan bersuka cita, karena pada waktu sulit kita malah dapat melihat dan mengalami penyertaan Allah secara lebih konkret. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami bersuka cita atas berbagai bentuk kebaikan-Mu kepada kami. Tolonglah kami untuk senang menceritakan kisah kasih-Mu kepada banyak orang. Di dalam kasih-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.